Karena pertama bisa fleksibel. Kalau resign mungkin kita bisa komunikasikan ke HR ya. Kalau Zuma itu lebih ke arah game PNS ya. Kalau di startup Gedean saya dong pastinya. Gedean kamu dong. Halo, aku Salsa. Aku dari tim KYC nih. Halo, nama gue Dea dan kerjaan gue bikin TikTok doang sih. Akmal, pekerjaan tukang desain. halo, nama saya Pramadika, saya tukang ambil gambar sama tukang edit. Oke, nama gue Irfando Zamaris, pekerjaan gue sebagai KYC spesialis. Baru sekitar 5-6 bulanan sih. Udah 7 bulan. 4 tahun. Kira-kira ya 3 tahun lah. Mau masuk 6 bulan. Gue suka tempat kerja gue sih, dan gue sendiri pakai servisnya mereka. Bisa pakai kaos, Pak. Jawaban template-nya fleksibel ya. Terus juga menyenangkan karena outfitnya bisa pakai suka-suka. Karena pertama bisa fleksibel. Jadi kayak bisa di remote sih sebenarnya. Lebih cair aja sama teman kerja. Kayak lebih santai aja dibanding corporate yang BUMN gitu-gitu. Kebanyakan kan sama toko-toko kan. Jadi nggak bonding nih sama temen nih. Nah, fleksibelnya ada 2 pengertian nih, Pak. Yang pertama, fleksibel jam kerjanya, maksudnya dalam artian lo bebas masuk jam berapa aja. Yang kedua, fleksibel dalam artian lo bisa diganggu kapan aja. Bener banget. Gue sih selalu selalu pas sama working hour sih. Kayak mulainya jam 9, selesai jam 6 sih, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Wow, fleksibel sekali sampai lupa waktu tahu-taunya. Fleksibel, sampai nggak bisa tidur juga kadang. Jam kerjanya nggak tahu aturan sih, terkadang. Nggak ada sih sebenarnya, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada lah, santai-santai aja sih sebenarnya. Bonusnya nggak nentu. Kadang biasa tuh udah lewat dari jam kantor ya, tapi kita masih kadang ditelepon lagi gitu. Ini masih ada yang mau diurus nih. Ya udah kita buka laptop lagi. Mungkin kadang harus ngambil kerjaan ini itu gitu loh, yang nggak seperti dideskripsiin waktu interview atau gimana gitu sih. Biasa aja, gampang sih. Kalau menurut gue sih gampang gitu ya dibanding kerja di korporat. Kalau bisa dibilang susah-susah gampang sih. Enggak juga sih selama kita enjoy aja. Tergantung posisinya sih, cuman kalau gue kan gue bikin TikTok, menurut gue ya enggak sih. Kalau kita jalannya enjoy aja dan pakai hati sih lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah. Bisa banget sebenarnya. Main Zoom, udah nggak zaman main Zuma, kita mainnya Angry Bird. Mainnya PES malah. Kalau Zuma itu lebih ke arah game PNS ya. Kalau di startup apa ya? Ya main Mobile Legends sempet lah. Main Zuma nggak, Virtual Cop 4 ya. Biasa aja sih sejujurnya, kayak ya udahlah. Ada bangganya dan enggaknya sih. Bangganya kalau kerja di atas 2 tahun, nggak bangganya kalau di startup kurang dari 6 bulan. Jadi biasa aja sih, Pak, sebenarnya, Pak. Bangga banget. Bisa pamer-pamer di TikTok. Iya, dengan hashtag join us. Alhamdulillah gue proud sih. Sampai saya punya bisnis di luar kantor. Saya pengennya tetap kerja di startup dan punya startup. Sampai saya punya pengalaman yang kuat untuk taruh di LinkedIn gitu. Sampai kalau bisa sih gue ngambil jenjang karir di startup sih. Kayaknya enggak deh. Enggak kayaknya deh. Tahu dong. Tahu, Pak. Tahu. Tahu aja. Belum kepikiran sih kalau itu. Dan gak enak juga kalau atasan gue nonton. Kalau ada yang perusahaan lebih bakar duit lebih banyak lagi, kemungkinan bisa. Waduh, jangan deh. Nggak mau. Kalau resign mungkin kita bisa komunikasikan ke HR ya. Cuman belum lah. Belum, Pak. Kebetulan di company ini saya baru, Pak. Paling gue mau buka ini sih kayak all shop gitu. Pengen punya bisnis,
Terus jadi full time trader. Bikin production house sendiri, Pak. Posting di LinkedIn. I'm really grateful that dikasih kesempatan kerja di Stockbit Bibit. Baru like-nya tembus 180, baru kita ini pasang open ready for work gitu di Nikah. Iya, sama anak konglomerat kalau bisa. Jadi ini tolong dikasih email ya. Kalau angkanya cocok, saya tertarik. Tapi kalau suruh pakai kemeja, enggak. tertarik. Kalau PNS enggak sih, mungkin lebih ke BUMN. Enggak. Wah, saya tertarik karena tunjangannya rata-rata lebih bagus itu. Itu yang saya cari. Kalau gaji mungkin masih jauh ya, cuman ya lebih enjoy aja sih kalau kayak gini. Aduh, nggak suka banding-bandingin gaji sih, jadi nggak tahu. Jadi ya udahlah ya. Iya. Kalau cukup ya bagus, kalau enggak ya cari lagi yang lebih gitu. Gedean saya dong pastinya. Gedean kamu dong. Kalau untuk level yang sama, kayaknya saya, Pak. BUMN lah pasti. BUMN. BUMN. Kalau sekarang ya gaji saya bisa dibilang cukup untuk beli mainan Rafathar. Sebenarnya ya, antara jadi anak karyawan startup atau jadi anak karyawan korporat, dalam tanda kutip itu ada PNS, BUMN, atau korporasi-korporasi lain, itu sebenarnya mana sih lebih stabil keuangannya? Yang lebih stabil adalah yang dikelola keuangannya, mau nggak mau ya. Karena kalau misalnya ngomongin anak startup, anak korporat, ya kalau misalnya nggak peduli atau nggak care sama keuangannya, akhirnya berantakan juga. Jadi jawabannya nggak ada yang lebih bagus ataupun yang pasti lebih stabil, tapi gimana pribadinya nih. Karena lingkungan juga ngaruh biasanya. Kalau di startup itu ya cenderungnya misalnya lebih banyak yang out, akhirnya ya udah jadi lebih banyak cost yang keluar lah, ibaratnya nggak banyak yang ditabung. Tapi kalau misalnya di korporat kerjanya kan udah strict banget gitu ya, mungkin jadinya lebih bisa jadi lebih bagus, banyak nabung, tapi bisa jadi juga malah jadinya wah ini kerja mulu nih bosan, akhirnya dipakai kayak gitu. Jadi balik lagi semuanya ke masing-masing. Dan terakhir mungkin boleh nih dari Kak Reman kasih tips untuk anak-anak startup gimana caranya nge-manage atau juga mungkin malah meningkatkan pendapatan mereka. Cara manage-nya yang pasti adalah yang selalu harus dilakukan adalah kita kalau mau belanja kita harus investasi ataupun saving dulu. Dengan cara seperti itu kita nggak akan ngerasa bersalah untuk menghabiskan uang sisanya karena kita udah tarik porsinya buat investasi di awal. Kalau kayak gitu itu udah bisa jadi trik singkat banget. Caranya kayak gitu, tapi kalau untuk ningkatin ya sekarang kan zamannya untuk side hustle ya. Jadi kalau kita kerja di startup yang lebih fleksibel, itu adalah kesempatan kita buat cari job-job lain yang akhirnya bisa meningkatkan income.